Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pencuri sepeda motor sembunyi di kolong tempat tidur saat akan ditangkap. Pencarian orang hanyut di Batang Surantih tidak membuahkan hasil. Operasi SAR ditutup. Pusat Layanan 112 diluncurkan untuk masyarakat melapor jika terjadi bencana dan kondisi darurat. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengepung rumah pencuri di kawasan Tui, Kecamatan Padang Utara pada Sabtu malam pekan lalu. Namun petugas yang mencoba masuk ke dalam rumah kesulitan untuk menemukan target yang dicari. Diman yang berusia 30 tahun merupakan penjahat yang telah lama menjadi target operasi karena mencuri sepeda motor. Polisi yang tidak mau kehilangan buruannya terus melakukan pencarian. Diman berhasil ditemukan polisi saat bersembunyi di kolong tempat tidur kamarnya. Diman awalnya mencoba melakukan perlawanan ketika akan ditangkap, namun berhasil diamankan polisi. Istri Diman histeris melihat sang suami ditangkap polisi. Dari tangan Diman, polisi menyita barang bukti, sebuah sepeda motor curian dan 1 gulung kabel yang juga dicuri pelaku. Tidak mau membuang waktu, polisi membawa Diman untuk menyita barang bukti sepeda motor yang telah dijualnya. Polisi menembak Diman karena mencoba kabur saat polisi menyita sepeda motor curiannya. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Namun setelah kita interogasi, kita mendapatkan informasi dan TKP yang dilakukan tersangka di tempat lainnya, yaitu berupa kabel-kabel instalasi tower seluler, dan kita berhasilkan mengamankan BB. Dari pengakuan Diman, dirinya telah beberapa kali mencuri sepeda motor dan kabel tower dengan rekannya. Hingga kini, polisi masih mengejar rekan Diman yang terlibat mencuri bersamanya. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan pada hari ke-7 menghentikan pencarian seorang warga yang hanyut terbawa arus saat menyeberang sungai Batang Surantih, Nagari Koto Nantigo Utara Surantih, pesisir selatan. Sesuai dengan SOP dari Basarnas, jika hingga hari ke-7 pencarian, korban masih belum ditemukan, maka operasi pencarian dihentikan. Tim SAR bersama pihak keluarga sudah menyepakati untuk menghentikan pencarian korban. Kejadian bermula saat korban, Yung Ayat, berusia 65 tahun, warga Kayu Gadang Surantih, bersama istrinya pulang dari ladangnya dan akan menyeberangi sungai. Namun naas, ketika korban hendak menyeberang, debit dan arus air seketika meningkat datang dari hulu sungai dan menghanyutkan korban. Upaya yang telah dilakukan saat mencari korban, tim SAR gabungan menyisir aliran sungai hingga ke muara menggunakan perahu karet. Tak hanya itu, di tempat-tempat yang dicurigai, tim SAR juga bermanuver dengan perahu karet untuk menimbulkan putaran air. Pola ini dilakukan jika korban tersangkut di dasar sungai. Kami sudah mengupayakan untuk melakukan pencarian semaksimal mungkin dan berbagai cara, ternyata hasil masih nihil. Jadi pada hari ini, Minggu 25 Februari, operasi sudah 7 hari dan dinyatakan untuk ditutup. Perusahaan kami tadi sudah membuat surat pernyataan pihak keluarga dengan ikhlas bahwa pihak keluarga bersedia operasi SAR ditutup pada hari ini karena sudah 7 hari dari kejadian. Jika ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR akan kembali dilakukan. Banta Fauzan,
melaporkan dari pesisir selatan. 3, 2, 1. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam pengaduan terkait terjadinya bencana dan kondisi darurat, warga bisa menelepon nomor 112 dari telepon genggam masing-masing. Layanan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah meluncurkan pusat layanan 112 di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat pada hari Minggu. Pusat layanan 112 ini bisa diakses di seluruh wilayah Pasaman Barat yang memiliki jaringan seluler. Fungsi layanan ini untuk melaporkan terjadinya korban hilang, tenggelam, atau bencana tanah longsor, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan kondisi kedaruratan lainnya. Masyarakat Pasaman Barat diminta bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan setiap bencana yang terjadi. Lansing Pasbar Siaga 112. Beberapa hal yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke Pasbar Siaga 112 tentang kebencanaan. Bencana apa saja yang terjadi di sekitar masyarakat bisa dilaporkan ke Pasbar Siaga 112. Baik kriminal, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Dan seluruh masyarakat bisa langsung bebas pulsa gratis. Menurut petugas Pusat Layanan 112 Kementerian Kominfo RI, lebih dari 500 kabupaten dan kota se-Indonesia, Pasaman Barat merupakan daerah yang ke-131 yang telah menyelenggarakan layanan pengaduan darurat ini. Masyarakat Pasaman Barat cukup menghafal satu nomor untuk melakukan panggilan semua jenis kedaruratan. Mulai dengan kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati dan didukung oleh pimpinan Forkopimda di Pasaman Barat, layanan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Pasaman Barat terkait dengan layanan kegawat daruratan maupun bencana. Pemkab Pasaman Barat akan menyosialisasikan pusat fasilitas layanan darurat 112 ini agar warga mengetahui dan dapat menggunakannya dalam kondisi bencana dan darurat lainnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banjir melanda dua nagari, yakni Nagari Bonjol dan Nagari Abai Siat di Kecamatan Koto Besar, Darmasraya. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung lama hingga menyebabkan dua sungai, yaitu Batang Nabuan dan Sungai Batang Siat meluap. Puluhan rumah di daerah itu digenangi banjir dengan ketinggian air 1 meter. Banjir ini justru menjadi hiburan bagi anak-anak karena mereka bisa bermain air dan berenang. Kejadiannya dari pagi kita tengok belum seberapa air naik. Saya bekerja itu bekejar aja naik. Terus nggak lama paling 1 jam masuk rumah. Gitu. Berapa rumah yang di dekat rumah abang yang kena? Sekitar 20 rumah. Deras terlampau deras di atas, yang di atas. Semenjak tanggul-tanggul ini sering banjir. Tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh BPBD Darmasraya mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Selain warga, tim SAR juga mengevakuasi barang-barang berharga dan barang elektronik. Ini kondisi banjir sekarang meliputi dua nagari, Nagari Abai dengan Nagari Bonjol. Pada Nagari Abai ini terdampak sekitar 35 KK, kemudian pada Nagari Bonjol sekitar 30 KK. Jadi totalnya semuanya tadi baru pendataan awal itu sekitar 65 KK. Kita tadi sudah mengevakuasi beberapa warga yang terdampak seperti yang di belakang kita ini. Sangat berdampak sekali kepada kehidupan mereka. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang kedua selama tahun 2024. Januari lalu, daerah ini juga dilanda banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dihitung petugas. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.